Allah itu tidak jauh. Allah itu sangat dekat sekali. Maka dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Ini dekat sekali. Leher kita, telinga kita dekat, tapi kita tidak pernah lihat. Allah jauh lebih dekat kepada hambanya daripada urat leher. Di manakah Allah? Allah turunkan ayatnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Orang sahabat Nabi bertanya demikian, mana Allah? Allah katakan, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakan kepadanya, inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat sekali. Ujibud da'watad da'i iza da'an. Jika dia memohon kepadaku, aku akan kabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah suruh kita untuk mentaatinya, untuk beriman kepadanya, maka kita pun akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Jadi Allah sangat dekat. Bapak dan Ibu jemaah yang sama di belakang Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita bersama mendengarkan pengajian atau ceramah yang akan diadakan langsung oleh Bapak Ustadz Muhammad Adam Rahman MMMP. Dengan ini disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Jannatul Firdaus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh anggota pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, apa namanya Bu, majelis taklim tetapi Jannatul Firdaus, Masya Allah, serta seluruh jemaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa mendatangkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan ini masih dalam suasana bulan Zulhijjah atau bulan kurban. Sebagaimana kita ketahui, bulan Zulhijjah ini adalah bulan haram. Bulan haram itu bulan yang Allah muliakan. Setiap melakukan kebaikan di dalamnya, Allah lipat gandakan 2 kali lipat pahalanya dibanding di luar bulan-bulan haram. 2 kali lipat Bapak Ibu. Kemudian demikian juga kezaliman yang kita lakukan di bulan-bulan haram, maka dosanya pun 2 kali lipat di luar bulan haram. 2 kali lipat. Maka dikatakan bulan haram, bulan yang dimuliakan. Nah kemudian mari kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan selawat yang kita ucapkan, kita pun akan mendapatkan balasan selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling tertinggi. Insya Allah
yang kita ucapkan, salawat itu akan menjadi pemberi syafaat di hari kemudian nanti. Majelis yang tidak diucapkan salawat di dalamnya, maka majelis itu tidak mendatangkan keberkahan. Apalagi majelis ilmu. Majelis ilmu ini majelis para malaikat. Dikatakan orang yang hadir di majelis ilmu afdalu min sholati al-farakaat, itu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Dalam hadis Nabi dikatakan ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi, dia amalkan pada saat itu atau dia belum amalkan, nanti baru dia amalkan, tetap mendapatkan keutamaan lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Oleh sebab itu, kehadiran kita semua di malam hari ini luar biasa manfaat besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema kajian, yaitu pesan-pesan spiritual dan pesan sosial dari ibadah kurban. Kalau kita pelajari, kita sudah sering mendengarkan kurban itu artinya penyembelihan hewan ternak. Kurban secara bahasa artinya mendekatkan. Apa yang kita dekatkan? Yang kita dekatkan itu adalah diri kita kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu jauh sehingga kita mendekatkan diri kepadanya? Kalau kita baca ayat Al-Quran, Allah itu tidak jauh. Allah itu sangat dekat sekali. Bahkan dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Ibu, ayo. Pernah lihat urat leher tak? Pernah lihat? Tak ada yang pernah lihat kecuali pakai cermin. Tahu? Ini dekat sekali. Leher kita, telinga kita dekat, tapi kita tidak pernah lihat. Allah jauh lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya. Bahkan ketika orang-orang kafir bertanya, di manakah Allah? Allah turunkan ayatnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Orang sahabat Nabi bertanya demikian, mana Allah? Allah katakan, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakan kepadanya, inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat sekali. Ujibud da'watad da'i iza da'an, jika dia memohon kepadaku, aku akan kabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah suruh kita untuk mentaatinya, untuk beriman kepadanya, maka kita pun akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Jadi Allah sangat dekat. Pertanyaannya, kenapa ada orang mengatakan, weh kita jauh dari Allah? Kenapa itu? Sebenarnya yang jauh itu yang mana? Yang jauh itu hanya soal rasa saja. Makanya ada teman saya mengatakan, Allah bersembunyi di balik rasa. Sama saya dengan Pak Ali, dempetannya. Cuma saya tidak punya rasa dengan beliau. Jadi begitu Tommy bicara misalnya, kadang-kadang biasa-biasa. Beda kalau misalnya lama makin berteman, meskipun jauh di sana, di seberang, di benua yang paling jauh, selalu kita penting-pentingkan. Karena kita didekatkan oleh rasa. Ibu dengan suami, biar jauh saling merindukan, karena ada rasa di situ. Betul? Biar lagi di samping kita, kalau kita tidak saling kenal, itu terasa jauh. Keluarga lagi, kadang-kadang dekat di rumahnya, kita tidak punya rasa. Misalnya tidak punya rasa kedekatan dengannya, kedekatan emosional, itu seperti jauh. Jadi yang dekat ini rasa. Inilah tujuan daripada kita berkurban,
mendekatkan rasa cinta kita kepada Allah. Nah, kemudian pesan spiritual dari ibadah kurban. Dikatakan dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak membutuhkan darah dan dagingnya, tapi yang Allah terima adalah rasa takwa kepadanya. Apa itu takwa? Takwa itu bukan hanya ketika kita menjalankan sholat, bukan hanya mendirikan sholat. Takwa tidak cukup sampai di situ. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar dikatakan, aku telah memberikan begitu banyak nikmat kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Washolli li rabbika wanhar. Kalau kamu sudah sholat, jangan lupa kau berbagi kepada sesama. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, maka jangan lupa kita juga harus dekat kepada manusia. Jangan sampai sholatnya bagus, tapi tidak pernah bersosialisasi dengan tetangganya, tidak pernah mendatangi keluarganya, tidak pernah berkunjung kepada teman-temannya. Pokoknya dia egois. Ini tidak dikehendaki oleh agama kita. Bahkan dalam banyak ayat dikatakan, aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tunaikan zakat ini masuk dalam lingkup sosial. Karena kalau kita berzakat itu kembali kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang merasa dekat dengan Allah, maka dia pun harus dekat dengan manusia. Ketika Buya Hamka pernah ditanya, wahai Buya, ada orang bagus sekali sholatnya, tapi satu kali bicara, satu kelurahan tersinggung. Itu bagaimana? Maka Buya Hamka menjawab, sedangkan dia sholat saja, nah begitu sifatnya, apalagi kalau tidak sholat. Kira-kira kalau kita ditanya bagaimana, berarti bilang tidak ada gunanya sampaian. Nah, itu kalau kita buat dia pesimis. Ditanya kembali, ada orang tidak terlalu bagus sholatnya, biasa-biasa, tapi bagus perilakunya. Kata Buya Hamka, sedangkan dia tidak baik sholatnya, akhlaknya baik, apalagi kalau sholatnya bagus, makin baik. Jadi itu kalau ulama menjawab sesuatu, tidak membuat orang kecewa, selalu memberi harapan, selalu memberi semangat. Buya Hamka tidak mengatakan tidak ada gunanya sembahyang, tidak mengatakan tidak ada gunanya akhlaknya, tapi dia mengatakan sedangkan dia tidak sembahyang baik akhlaknya, apalagi kalau dia sholat. Nah, kemudian apa pesan sosial dari ibadah kurban? Ketika kita berkurban, itu biasanya satu ekor sapi dibagi tiga, satu porsi untuk yang berkurban, satu porsi untuk keluarga yang berkurban, satu porsi untuk orang miskin. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak orang miskin saja, tidak usah keluarganya yang berkurban? Inilah Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa ketika memberi jangan tebang pilih, jangan pilih siapapun boleh kita beri. Jangan kita mengatakan, kaya dia banyak di mobilnya, jangan mau kasih. Kayak biar banyak mobilnya itu, bukan dikasih. Itu perasaan, betul? Biar banyak uang tak. Kadang-kadang pemberian yang sedikit itu yang mendatangkan kebahagiaan. Saya masih ingat ada tetanggaku dulu di Jalan Manduruki 2. Itu kalau pagi datang nih, dia orang Bulukumba, ibu-ibu ayah tua-tua nih, bawa itu satu genggam langsat. Nah bilang, jadi keluar maka apa itu wajib langsat, nak ambil enak manis. Bayangkan hanya 3 biji saya ambil, itu kesannya sampai sekarang aku ingat ini, padahal sudah meninggal. Kalau dipikir-pikir, biar satu kali bisa dikubeli langsat, tapi rasanya berharga sekali. Apa yang berharga? Bukan langsatnya, tapi ketulusan yang dia berikan kepada saya. Sederhana sekali. Contoh, ikut ke pengajian, bawa permen dari rumah tak. Sementara duduk begini, tapi ada permen 1 biji enak. Senang apa tidak? Sederhana sekali, tapi pengaruhnya dalam kehidupan
luar biasa. Kita bagi kurban itu. Tidak tebang pilih, bukan hanya orang miskin, tetapi siapapun boleh kita beri. Itulah Islam. Kemudian memberi yang seperti apa? Kalau orang berkurban, binatang ternak yang dikurbankan tidak boleh cacat sedikit pun. Misalnya tanduknya hilang satu di sebelah, boleh dikurbankan? Tidak boleh. Meskipun yang kita makan bukan tanduknya, ekornya terputus, boleh dikurbankan? Tidak boleh. Padahal ekornya tidak penting-penting amat untuk kita makan. Yang kita makan dagingnya, tubuhnya. Tapi kenapa tidak boleh? Bahkan mengatakan kalau robek telinganya tidak boleh juga dikurbankan. Padahal telinganya tidak dimakan. Betul. Tapi kenapa tidak boleh? Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika memberi sesuatu kepada saudara, jangan sampai yang kamu beri itu kamu tidak sukai lagi. Contoh, bawakan di sebelah tetangga, ada makanan di kulkas itu 2 malam nih, tidak dimakan juga, bawakan ke sebelah, kan tidak dimakan juga. Bawakan makanan tetangga di sebelah karena mami basi itu, kalau tidak dimakan basi nanti, jangan sampai begitu. Kemudian ambil mini bajuku, lama ini tidak kupakai. Tahu? Ini hati-hati. Ambil baju ini lama ini tidak kau pakai, ambil kayak das cocok media badanku, ambil ini. Sepertinya kesannya itu yang kita beri ke orang sesuatu yang kita tidak sukai. Meskipun sebenarnya orang itu mau. Tapi coba kalau kita contoh Nabi Muhammad, tapi ini susah kita contoh Bapak Ibu. Itu Rasulullah pernah ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagusnya sandalnya." Nabi mengatakan, "Kamu suka?" "Dan suka ya Rasul." "Ya ambil mie." Coba ibu kalau sebentar keluar hadis majelis taklim ini, Nabi bilang, "Teman tak, Bu Haji, bagusnya tas branded. Kau suka?" "Suka ki." "Ambil mie." "Deh, harganya 30 juta." "Deh, jangan ki." Susah ini dicontoh susah. Tapi kalau si Tina jadi biar lagi berapa kalau memang orang yang tulus ikhlas dari hatinya. Jadi kalau yang memberi itu yang terbaik. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi apa yang kamu cintai, bukan apa yang kamu tidak sukai. Apa yang kita sukai, inilah Islam. Kemudian pada saat kita berkorban, kita menyembelih hewan itu, jangan sampai kita bilang sapi, kambing, lalu kemudian disembelih begitu saja. Kan ada adab-adabnya itu. Bahkan dikatakan dalam hadis tidak boleh menghunus pedang, mengasah pedang di depan binatang. Tidak boleh. Jadi kalau ada di sini suka penyembelih hewan, tidak boleh mengasah itu parang di depannya hewan. Adalah larangan Rasulullah yang demikian. Tak boleh, Pak. Ini adabnya makhluk binatang, tapi ada adabnya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya berbuat baik kepada manusia, tapi juga harus punya adab kepada binatang. Kalau disembelih, usahakan cepat supaya tidak merasakan sakit. Dibaca dengan kalimat menyebut nama Allah. Ya padahal hanya binatang, memang hanya binatang. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya berzikir kepada Allah. Dia bertasbih kepada Allah, dan itu akan menjadi saksi nanti di hari kemudian. Yang kita lihat ini semua di alam semesta adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang terhampar menjadi pelajaran kita sebagai hamba Allah bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Nah, ada yang mengatakan menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Apa sifat kebinatangan kita miliki?
Kenapa dikatakan manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang, bisa lebih tinggi daripada malaikat? Pernah kita dengar ya? Manusia bisa lebih hina daripada binatang, bisa lebih mulia daripada malaikat. Apa yang menyebabkan manusia itu lebih hina daripada binatang? Dikatakan dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, qalbun, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Pertama. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata, penglihatan, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ketiga, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka diberi pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Saya tanya Bapak Ibu, ada semua di mata atau? Ada semua mata tak? Melihat jaki tak? Tapi ada orang niat mata nanti dia nangit teh. Bagaimana itu? Yang melihat itu yang mana? Jadi mata ini hanya alat untuk melihat. Tapi niat ini karena pangit yang melihat. Telinga ini alat untuk mendengar, tapi ada yang mendengarkan. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih 3 potensi: hati, penglihatan, pendengaran. Untuk apa? Satu tujuannya, melihat tanda-tanda, mendengarkan dan memahami ayat-ayat Allah. Kita baca Quran, kita bercakap langsung. Kalau kita baca Quran, Allah yang bicara kepada kita. Allah yang bicara kepada kita. Kalau kita mau berdialog dengan Allah melalui sholat, kita yang bicara kepada Allah. Jadi kalau baca Quran, Allah yang bicara kepada kita. Kalau kita sholat, kita yang bicara kepada Allah. Kita yang bercakap langsung. Nah, dia tidak mau memahami ayat Allah, maka Allah katakan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan balhum adall, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang ternak. Coba lihat itu ayam itu. Ayam itu kalau dia birahi sama betinanya langsung gitu. Langsung dia. Tidak peduli ada ayam sekelilingnya. Manusia juga ada yang demikian. Pacaran di pinggir jalan, cium-ciuman, peluk-pelukan. Padahal dia manusia. Betul? Itu seperti binatang, padahal ada akalnya. Biar lagi suami istri, usahakan itu jangan terlalu mengumbar kemesraan di depan umum. Tidak boleh. Kalau dilihat oleh kaum jomblo, kasihan, tersiksa hatinya. Tersiksa hatinya. Tapi kalau cuma cium-cium tangan, wajar. Tapi yang lebih dari itu, yang sampai agak-agak vulgar, jangan. Tidak boleh. Karena kita manusia. Ada yang sifatnya privasi, meskipun suami istri. Tidak boleh di tempat umum. Harus ada tempat khusus. Kenapa dikatakan lebih rendah daripada binatang? Binatang yang paling terkuat di hutan apa? Harimau. Raja hutan. Binatang yang paling terkuat di padang savana, singa. Tapi harimau, singa, meskipun ini binatang buas, tidak ada harimau singa yang pernah memakan anaknya sendiri. Bahkan dia rela pertaruhkan nyawanya untuk melindungi nyawa anaknya. Beda kita ini manusia, Pak. Kalau manusia tidak punya akal, tidak gunakan hati dan pendengarannya, baru kita lihat berita itu baru-baru. Ada bapak-bapak nanggoro anaknya sendiri umur 3 tahun, masih usia 3 tahun. Dia ngorok pada saat sementara tidur anaknya di samping istrinya. Coba, ngerinya Pak. Itulah manusia. Ada bayi yang dibuang di tong sampah. Manusia anaknya sendiri. Ada anak membunuh orang tuanya hanya gara-gara tidak dibelikan motor kesayangannya.
Ada istri bunuh suaminya sendiri. Kenapa? Cemburu buta, nabakar ke suaminya. Jengkel ke sama suaminya, nabakar. Malak ko na kinababinay kamay niya. Malak ka. Hati-hati kipaya na po hati-hati ko dari istri nanti nabakar ko. Tapi kita tidak bisa salahkan satu pihak, ibu di. Boleh jadi ada penyebabnya yang baru dia munculkan, sudah lama sekali pendam itu kebenciannya, baru dia tunjukkan, bakar langsung tak kalah. Makanya biar mau ke emosi dan dibakar suami tak dong. Kasihan tuh itu kalau dibakar kita kalah tampil mani. Kalau main jengkel, yang penting jangan dibakar, kita mengerikan. Ya, sebaliknya pun demikian. Itulah manusia, karena sudah tidak menggunakan hatinya, pendengaran, penglihatannya, dia melakukan hal-hal yang lebih rendah daripada binatang. Binatang di hutan kalau dia perang, dia berkelahi, tidak merusak pepohonan, dia tidak merusak alam. Tapi coba kalau manusia, kalau dia perang, hancur semua tatanan kehidupan. Gedung-gedung hancur, pusat-pusat pemerintahan hancur, jalanan hancur, semua hancur. Lebih rendah daripada binatang. Inilah maknanya kita berkurban, kita sembelih sifat-sifat kebinatangan. Jangan sampai kita tergoda oleh iblis sampai kita menghilangkan akal sehat kita, menghilangkan qalbu, hati yang Allah titipkan kepada manusia. Ketika tiga-tiganya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Makanya dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia lebih baik dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah katakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian aku kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Ini ada dosen saya, namanya Profesor Dr. Mapangandro, dosen UI. Bilang, apa itu asfala safilin? Bilang itu asfala safilin, aspal. Aspal, tahu aspal itu? Aspal itu bagaimana? Tempat yang paling rendah, panas, hitam pula. Itu digambarkan neraka itu aspal. Jadi kalau mau kalian gambarannya neraka, lihat pakai aspal, hitam, panas, tempat yang rendah diinjak terus. Tempat yang paling rendah, neraka jahanam. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal solih. Manusia makhluk yang paling sempurna penciptaannya, dari bentuk fisiknya, dari potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah ciptakan malaikat tidak punya jasad. Apa yang dimiliki malaikat itu? Akal dia punya. Tidak ada jasadnya, tidak ada hawa nafsunya, hanya akal saja. Allah ciptakan jin. Jin ada jasadnya? Tidak ada jasadnya. Dia hanya dua, akal dan hawa nafsu. Akal dan hawa nafsu itu jin. Allah ciptakan binatang. Binatang hanya dua juga, jasad, hawa nafsu, tidak ada akalnya. Manusia kenapa sempurna? Tiga dimiliki, punya jasad, punya akal, punya hawa nafsu. Jasad, akal, hawa nafsu. Tapi yang mengendalikan dari ketiga ini akalnya. Akal yang harus kendalikan. Karena kalau akal rusak, maka tidak ada beban tanggung jawab baginya. Jadi dalam Islam itu Pak, kalau masih berakal maka dia mendapatkan beban tanggung jawab, perintah dan larangan. Tapi kalau hilangnya akalnya, tidak ada tanggung jawab baginya. Contoh, orang yang tidur, hilang kesadarannya, tidak sadar, hilang akalnya, tetap tidur atau? Orang misalnya tidur jam 1 malam, bangunnya jam 8, tidak sembahyang subuh tepat waktu, dosa apa tidak? Dosa apa tidak, Bu? Tidak. Karena memang tidak pernah menyentuh bangun di luar nalar, di luar kesadaran kita.
Begitu bangun baru sembahyang, sah salatnya, sah. Jadi orang mendapatkan dosa itu 3 hal: sadar, tahu, rela. Kalau tidak sadar, tidak ada dosa baginya. Tidak tahu, tidak ada dosa baginya. Tidak rela, tidak ada dosa baginya. Contoh, ini kembali ke fikih lagi. Kalau kita ke Bali, masuk di restoran, tertulis di depan halal, masuk daging sapi. Tapi boleh jadi makanan itu ada campuran bab 1 yang bagi kita umat Islam haram, tapi kita tidak tahu, yang kita tahu halal. Kemudian kita makan, apakah haram apa tidak? Dosa apa tidak? Tidak dosa, karena kita tidak tahu. Kecuali kita sudah tahu, ini ada campuran bab 1-nya ini, kita makan, dosa, karena kita sudah tahu, berarti berfungsi akal. Apalagi contohnya, tidak tahu, kemudian tidak sadar, itu yang tadi orang tidur. Ketiga, tidak rela. Contoh orang yang diperkosa, dia melakukan perzinahan, apakah dosa? Tidak dosa yang diperkosa, karena di luar daripada kemauannya, dalam keadaan dia tidak rela, dia tidak dosa meskipun sampai hamil, karena dia tidak rela. Kecuali dia rela, dosa. Jadi 3 hal ini. Kemudian, jadi manusia sebagai makhluk yang sempurna, dengan catatan jangan sampai sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat buas itu kita serap dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi makhluk yang lebih mengerikan daripada sifatnya binatang. Mari kita ambil sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad tentunya jauh lebih tinggi derajatnya daripada seluruh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat Isra dan Mi'raj malaikat hanya sampai di langit yang ke-7, sementara Nabi Muhammad lebih di atasnya lagi, di Sidratul Muntaha, di mustawa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pesan bahwa manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah daripada malaikat yang maksum tanpa dosa. Kenapa malaikat bisa lebih rendah daripada manusia? Malaikat tidak punya akal. Malaikat tidak punya hawa nafsu, bukan tidak punya akal, tidak punya hawa nafsu. Jadi tidak ada tantangan, tidak ada tantangan bagi dia untuk memilih yang mana yang dia kerjakan, mana yang dia tidak kerjakan. Beda kita manusia, dikasih 2 pilihan, dikasih 2 godaan, dikasih perintah, dikasih larangan, dikasih godaan pula. Jadi kita yang beriman ini pasti semua mendapatkan godaan, dicoba kita. Tapi kalau kita manfaatkan akal kita, 3 potensi yang Allah berikan kepada kita, kita pun mendapatkan kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, tak mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Idul Kurban yang baru saja kita lewati ini semakin menguatkan nilai spiritual kita, hubungan kita kepada Allah, dan tentunya tidak kalah pentingnya kita kuatkan persaudaraan kita. Muliakan saudaramu, insya Allah Allah angkat derajatmu. Kamu hinakan, kamu ejek saudaramu, Allah pun akan hinakan kamu di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup dengan ucapan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.